Ada satu kebiasaan mental yang diam-diam menguras energi banyak orang setiap hari. Terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bukan hanya sesekali, tapi berulang. Di perjalanan pulang, sebelum tidur, bahkan saat mencoba fokus bekerja. Sebuah komentar kecil bisa terngiang lama, seolah memiliki bobot yang jauh lebih besar dari kenyataannya. Menariknya, ini bukan sekadar kelemahan pribadi. Otak manusia memang dirancang sensitif terhadap penilaian sosial. Ketika seseorang merasa diabaikan atau ditolak, bagian otak yang biasanya aktif saat merasakan sakit fisik juga ikut bereaksi. Itu sebabnya kritik kecil kadang terasa jauh lebih menyakitkan dari yang logis. Namun ada satu ironi yang jarang disadari. Kita sering merasa semua orang memperhatikan kita, padahal kenyataannya sebagian besar orang terlalu sibuk memikirkan hidup mereka sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai spotlight effect. Kita merasa berada di bawah sorotan, sementara sebenarnya lampu itu tidak pernah benar-benar menyala seterang yang kita bayangkan. Disinilah filsafat Stoik menawarkan cara pandang yang sederhana namun sangat tajam. Masalahnya bukan pada orang lain. Masalahnya adalah ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang memang bukan milik kita, seperti opini, prasangka, atau penilaian orang. Sementara hal yang justru berada dalam kendali kita, pikiran, pilihan, tindakan, dan karakter, seringkali kita abaikan. Akibatnya, energi mental habis untuk membaca pikiran orang lain, bukan membangun diri sendiri. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana para filsuf Stoik memandang hal tersebut. Bukan dengan cara menjadi dingin atau tidak peduli pada manusia, tetapi dengan belajar menjaga ketenangan batin di tengah dunia yang penuh opini. Kita akan membahas 10 prinsip Stoik yang membantu seseorang berhenti terlalu memikirkan penilaian orang lain, sekaligus membangun ketenangan yang lebih stabil dari dalam. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Kaum Stoik mengendalikan. Apa yang ada di dalam diri? Pernah tidak kamu memperhatikan sesuatu yang sederhana, tapi diam-diam menguras banyak energi? Bukan pekerjaan, bukan masalah besar, melainkan pikiran tentang apa kata orang. Kamu mungkin pernah duduk tenang, tapi kepala sibuk sendiri. Mereka pikir aku aneh nggak ya? Keputusan ini bakal dinilai buruk nggak? Kalau aku melakukan ini, mereka akan menganggap apa? Menariknya, para filsuf Stoik sudah membahas pola ini sejak ribuan tahun lalu. Epictetus membuka salah satu ajarannya dengan kalimat yang sangat tajam. Ada hal yang berada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Yang sering mengejutkan banyak orang, opini orang lain termasuk yang tidak. Kalau dipikir dengan jujur, memang begitu. Kamu bisa mengontrol niatmu, sikapmu, pilihan tindakanmu. Tapi pikiran orang lain, itu wilayah yang bahkan mereka sendiri kadang tidak sepenuhnya pahami. Penelitian psikologi modern memperkuat gambaran ini. Ada fenomena yang disebut spotlight effect. Intinya sederhana. Manusia cenderung merasa dirinya terus diperhatikan. Padahal kenyataannya, kebanyakan orang sedang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Eksperimen yang dilakukan Thomas Gilovich menunjukkan sesuatu yang menarik. Ketika seseorang memakai sesuatu yang mencolok, mereka merasa hampir semua orang memperhatikannya. Faktanya, hanya sebagian kecil yang benar-benar sadar. Artinya seringkali kita hidup dalam panggung yang sebenarnya tidak ada. Di titik ini, Stoik mengajak kita melihat sesuatu dengan lebih jernih. Bukan untuk menjadi dingin, bukan untuk menjadi tidak peduli, tapi untuk memindahkan pusat kendali kembali ke tempat yang seharusnya. Coba bayangkan situasi sederhana. Biasanya kalau kita ingin memulai sesuatu, mungkin memulai bisnis kecil, berbicara di depan orang, atau mengambil keputusan hidup, yang paling membuat ragu bukan kesulitannya, tapi bayangan penilaian orang. Padahal jika kamu berhenti sebentar dan bertanya, apakah pikiran mereka benar-benar bisa aku kendalikan?
Jawabannya hampir selalu sama. Tidak. Jadi pertanyaan yang lebih jujur mungkin bukan lagi, apa yang mereka pikirkan tentangku? Tapi, apakah aku sudah bertindak sesuai nilai yang kupercaya? Ini pergeseran kecil, tapi dampaknya besar. Karena saat kamu berhenti mengejar kendali atas opini orang lain, energi mental yang biasanya habis untuk menebak-nebak akan kembali ke satu tempat yang jauh lebih berguna. Tindakanmu sendiri. Dan menariknya, di dalam hati kamu mungkin sudah tahu ini sejak lama. Ada bagian kecil dalam dirimu yang diam-diam berkata, "Aku sebenarnya tidak perlu persetujuan semua orang." Mungkin pertanyaannya sekarang bukan apakah itu benar atau tidak, melainkan, apakah kamu cukup berani untuk hidup dari pusat kendalimu sendiri? Poin 2. Kaum Stoik melepaskan diri dari validasi eksternal. Setelah seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kendalinya, ada langkah berikutnya yang jauh lebih sulit. Melepaskan kebutuhan untuk selalu disetujui. Coba perhatikan dengan jujur. Berapa banyak keputusan dalam hidup yang sebenarnya tidak diambil karena kamu yakin itu benar, tetapi karena kamu berharap orang lain menyetujuinya? Biasanya kalau kita selesai berbicara dalam sebuah diskusi, ada momen kecil yang sering tidak disadari. Kita tidak langsung memikirkan isi pembicaraan tadi. Kita justru melihat wajah orang lain. Apakah mereka setuju? Apakah mereka terlihat mengangguk? Atau mereka diam? Menariknya, dalam penelitian psikologi sosial, pengalaman diabaikan oleh orang lain sering memicu respons yang mirip dengan rasa sakit fisik. Beberapa studi tentang social exclusion menunjukkan area otak yang sama bisa aktif ketika seseorang merasa ditolak secara sosial. Jadi wajar jika hati terasa tidak nyaman ketika tidak mendapat respons. Tapi disinilah jebakan halusnya muncul. Karena perlahan-lahan, tanpa sadar, kompas hidup kita mulai bergeser. Bukan lagi apa yang benar, melainkan apa yang disetujui. Epictetus sudah memperingatkan sesuatu yang sangat sederhana, namun sering diabaikan. Ia menempatkan reputasi, status, dan penilaian orang lain sebagai sesuatu yang berada di luar wilayah kita. Dan kalau kita menaruh harga diri di sana, hidup kita otomatis rapuh. Coba bayangkan situasi yang sangat biasa. Seseorang ingin memulai sesuatu. Mungkin menulis, memulai usaha kecil, atau mengambil keputusan yang berbeda dari lingkungannya. Tapi sebelum melangkah, yang muncul bukan pertanyaan tentang kemampuan. Yang muncul justru ini. Nanti orang menganggapku apa ya? Padahal kalau dipikir lebih dalam, penilaian orang itu sangat cair. Ia dipengaruhi pengalaman hidup mereka, nilai keluarga mereka, bahkan suasana hati mereka hari itu. Artinya, sesuatu yang dipuji oleh satu orang bisa dianggap aneh oleh orang lain. Jadi kalau harga diri bergantung pada penilaian itu, fondasinya memang tidak pernah stabil. Ada teori dalam psikologi yang disebut contingencies of self-worth. Intinya sederhana. Ketika harga diri seseorang bergantung pada persetujuan orang lain, maka satu komentar saja bisa mengguncang rasa percaya dirinya. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena fondasinya ditempatkan di luar dirinya. Stoik melihat ini dengan cara yang lebih sunyi. Mereka tidak mengatakan kamu harus menjadi dingin atau tidak peduli pada manusia lain. Tidak. Hubungan tetap penting. Tapi ada garis yang harus jelas. Hubungan boleh mempengaruhi perasaanmu, tapi tidak boleh menentukan nilai dirimu. Di dalam dirimu mungkin pernah muncul satu kesadaran kecil. Kesadaran yang jarang diucapkan keras-keras, bahwa sebenarnya kamu tidak perlu disukai semua orang. Bukan karena kamu sombong, tapi karena hidup terlalu singkat untuk terus-menerus meminjam nilai diri dari opini yang bahkan tidak bisa kamu kendalikan. Dan mungkin pertanyaan yang lebih menarik sekarang bukan lagi, bagaimana supaya semua orang menyetujui hidupku, melainkan sesuatu yang lebih tenang. Kalau tepuk tangan itu tidak pernah datang, apakah aku tetap berani berjalan? Poin 3. Kaum Stoik merangkul masa kini.
Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika terlalu memikirkan penilaian orang lain. Masalahnya bukan hanya tentang opini mereka. Masalah yang lebih halus adalah kita berhenti benar-benar hidup di saat ini. Coba perhatikan dengan jujur. Tubuhmu mungkin sedang duduk di ruangan ini. Tapi pikiranmu? Sebagian berada di masa lalu, mengulang percakapan yang sudah selesai. Sebagian lagi berlari ke masa depan, membayangkan komentar yang bahkan belum terjadi. Aneh, bukan? Waktu berjalan di depan kita, tapi perhatian kita hidup di tempat lain. Dalam ilmu saraf, ada jaringan otak yang sering aktif ketika pikiran mengembara. Para peneliti menyebutnya default mode network. Jaringan ini aktif ketika kita mulai memikirkan diri sendiri, masa lalu, atau masa depan. Itu sebabnya saat tubuh diam, pikiran justru ramai. Masalahnya bukan jaringan ini. Ia memang membantu manusia belajar dari pengalaman dan merencanakan masa depan. Tetapi ketika terlalu lama aktif, pikiran bisa masuk ke pola yang disebut rumination. Mengunyah ulang masalah yang sama tanpa menghasilkan tindakan nyata. Peneliti psikologi Susan Nolan Hoeksema menemukan bahwa kebiasaan ruminasi berkaitan dengan meningkatnya kecemasan dan suasana hati yang memburuk. Dengan kata lain, pikiran terlihat sibuk, tapi sebenarnya hanya berputar di tempat. Sekarang bayangkan situasi yang sangat sederhana. Biasanya kalau kita selesai berbicara di sebuah pertemuan, yang terjadi setelahnya sering bukan evaluasi isi pembicaraan. Kita justru mengulang percakapan itu di kepala. Harusnya tadi aku tidak bilang begitu. Mereka menganggapku bodoh nggak ya? Mungkin tadi aku terlihat aneh. Padahal kemungkinan besar, orang lain sudah memikirkan hal lain. Thomas Gilovich pernah meneliti fenomena yang disebut spotlight effect. Manusia cenderung merasa dirinya terus diperhatikan oleh orang lain. Kenyataannya, sebagian besar orang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Jadi seringkali kita menghabiskan energi mental untuk panggung yang sebenarnya kosong. Para Stoik melihat ini dengan cara yang sangat praktis. Masa lalu tidak bisa diubah. Masa depan tidak bisa dipastikan. Jadi satu-satunya ruang yang benar-benar bisa disentuh hanyalah saat ini. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat sederhana namun kuat. Manusia sering kehilangan hidupnya karena pikirannya tidak pernah tinggal di momen sekarang. Coba pikirkan sebentar. Kalau perhatianmu kembali ke saat ini, apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan? Mungkin memperbaiki satu pekerjaan kecil. Mungkin belajar satu keterampilan baru. Mungkin memperbaiki satu sikap yang kemarin belum matang. Perubahan besar sering lahir dari tindakan kecil yang dilakukan hari ini. Bukan dari kemenangan di dalam kepala. Dan mungkin di dalam dirimu ada suara kecil yang sudah lama tahu hal ini. Bahwa hidup tidak benar-benar terjadi di masa lalu. Dan tidak juga di masa depan. Ia terjadi sekarang. Pertanyaannya sederhana. Kalau saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kamu miliki, apakah kamu ingin menghabiskannya untuk membayangkan penilaian orang? Atau benar-benar mulai menjalani hidupmu sendiri? Poin 4. Kaum Stoik mencari pertumbuhan dalam kesulitan. Sekarang mari kita jujur sebentar. Kapan biasanya kamu mulai terlalu memikirkan orang lain? Seringkali bukan ketika semuanya berjalan baik. Justru ketika ada sesuatu yang terasa tidak adil. Mungkin seseorang mengkritikmu. Mungkin seseorang meremehkanmu. Atau lebih halus lagi, seseorang memperlakukanmu seolah kamu tidak penting. Hal seperti itu kadang hanya terjadi beberapa detik. Tapi anehnya, pikiran kita bisa memutarnya berjam-jam, bahkan berhari-hari. Coba bayangkan situasi sederhana. Biasanya kalau kita mendapat komentar yang menyakitkan, kejadian itu sebenarnya sudah selesai. Orangnya sudah pergi, percakapannya sudah lewat. Tapi di kepala, percakapan itu masih berlangsung. Kok dia bisa ngomong begitu? Harusnya tadi aku jawab begini. Kenapa aku diam saja? Dalam psikologi, pola seperti ini sering disebut rumination. Peneliti Susan Nolan Hoeksema menjelaskan bahwa
Ruminasi membuat seseorang terus mengulang kejadian negatif tanpa menghasilkan solusi nyata. Akibatnya bukan hanya emosi yang terkuras. Banyak orang juga mengalami tidur yang terganggu, konsentrasi menurun, bahkan produktivitas ikut turun. Menariknya, para Stoik melihat situasi seperti ini dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Mereka tidak bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Mereka bertanya sesuatu yang jauh lebih praktis. Apa yang bisa dilatih dari situasi ini? Seneca pernah menulis gagasan yang cukup keras tapi sangat jujur. Ia mengatakan bahwa karakter tidak pernah tumbuh di tempat yang terlalu nyaman. Seperti otot yang hanya berkembang ketika diberi beban. Sekarang coba kita lihat lebih dekat. Ketika seseorang meremehkanmu, ada beberapa kemungkinan respon. Kamu bisa membalas dengan kemarahan. Kamu bisa sibuk membuktikan diri. Atau kamu bisa tenggelam dalam pikiran tentang mereka. Tapi Stoik mencoba pilihan yang lebih jarang dilakukan orang. Mereka menggunakan momen itu sebagai latihan. Latihan apa? Latihan menahan reaksi. Latihan menjaga kejernihan. Latihan tetap bertindak sesuai nilai, bahkan ketika emosi sedang panas. Coba pikirkan sebentar. Biasanya kalau kita terlalu memikirkan penilaian orang, sebenarnya yang terganggu bukan hanya ego. Ada kebutuhan yang lebih dalam, kebutuhan untuk dihargai, untuk dianggap cukup baik. Peneliti Roy Baumeister pernah menjelaskan bahwa kebutuhan untuk diterima secara sosial adalah salah satu dorongan paling kuat dalam diri manusia. Jadi wajar jika kritik terasa menyakitkan. Tapi Stoik tidak berhenti di sana. Mereka melihat kesulitan sebagai semacam gym mental. Tempat di mana kamu belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Kesabaran, ketegasan, dan kemampuan untuk tidak langsung terpancing. Karena menariknya, kekuatan seseorang jarang terlihat ketika hidup berjalan mudah. Ia justru terlihat ketika situasi tidak menyenangkan datang. Dan mungkin di titik ini ada pertanyaan yang patut kamu renungkan. Kalau setiap kritik atau perlakuan tidak adil bisa menjadi latihan karakter, mungkin masalahnya bukan pada kesulitannya. Mungkin masalahnya adalah kita terlalu sibuk memikirkan siapa yang menilai kita, sehingga lupa melihat apa yang sedang dilatih oleh hidup. Poin 5. Kaum Stoik memahami dan menerima takdir. Ada satu momen yang hampir semua orang pernah rasakan. Ketika hidup tidak berjalan seperti yang direncanakan. Rencana sudah disusun, usaha sudah dilakukan, harapan sudah dibayangkan. Lalu, sesuatu berubah. Kadang orang lain mengambil keputusan yang tidak kamu kendalikan. Kadang situasi berubah begitu saja. Kadang hasilnya jauh dari yang kamu bayangkan. Di titik itu biasanya pikiran mulai bekerja keras. Seandainya aku melakukan ini, kenapa harus terjadi seperti ini? Harusnya tidak begini. Kalimat seperti itu terlihat seperti usaha memahami keadaan. Tapi seringkali yang terjadi sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Pikiran sedang mencoba mengulang waktu. Dalam psikologi, pola ini sering disebut rumination. Kebiasaan memutar ulang kejadian tanpa benar-benar menghasilkan langkah baru. Penelitian Susan Nolen-Hoeksema menunjukkan bahwa pola seperti ini sering berkaitan dengan meningkatnya stres emosional dan suasana hati yang memburuk. Bukan karena orangnya lemah, tapi karena otak mencoba mencari kendali di tempat yang memang sudah selesai. Para Stoik melihat hal ini dengan cara yang sangat tenang. Mereka memulai dari satu kenyataan sederhana. Tidak semua hal dalam hidup berada dalam kendali kita. Epictetus pernah menjelaskan bahwa ada dua jenis hal dalam hidup, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Yang bisa kita kendalikan adalah penilaian kita, pilihan kita, dan tindakan kita. Yang tidak, hasil akhir, opini orang lain, bahkan banyak kejadian hidup. Ketika seseorang mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan, biasanya muncul 3 hal. Cemas, marah, dan lelah, seolah-olah kita sedang mencoba memegang air dengan tangan. Sekarang bayangkan situasi yang cukup umum.
Biasanya kalau kita gagal mencapai sesuatu, mungkin pekerjaan yang diharapkan, kesempatan yang hilang, atau hubungan yang berubah, rasa sakitnya tidak hanya datang dari kejadian itu sendiri. Yang sering memperpanjang rasa sakit adalah pikiran yang terus menolak kenyataan. Padahal menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat menarik. Manusia sering menderita bukan karena peristiwa, tetapi karena penilaiannya terhadap peristiwa itu. Artinya, kejadian itu mungkin tidak bisa diubah, tetapi sikap kita terhadapnya masih bisa dipilih. Ada konsep yang sering dibicarakan dalam filsafat Stoik yang kemudian dipopulerkan kembali oleh Nietzsche. Amor fati, mencintai takdir. Bukan berarti menyukai semua yang terjadi, melainkan berhenti berperang dengan kenyataan. Karena ketika kamu berhenti melawan apa yang sudah terjadi, energi mentalmu kembali ke satu tempat yang lebih berguna. Tindakan berikutnya. Dan mungkin di dalam dirimu pernah muncul kesadaran kecil seperti ini. Bahwa hidup tidak selalu mengikuti rencana kita. Tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk memilih siapa kita setelah sesuatu terjadi. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Melainkan sesuatu yang lebih tenang. Dengan kenyataan ini, orang seperti apa yang ingin aku menjadi? Poin 6. Kaum Stoik menerima perubahan. Ada satu hal yang sering membuat manusia diam-diam gelisah. Bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena hidup berubah. Coba pikirkan sebentar. Hal-hal yang dulu terasa stabil, pekerjaan, hubungan, posisi sosial, bahkan cara orang melihatmu, kadang tidak bertahan selamanya. Dan ketika perubahan itu datang, seringkali yang paling melelahkan bukan perubahannya. Yang melelahkan adalah perlawanan di dalam diri. Biasanya kalau kita menghadapi perubahan, pikiran mulai bekerja keras. Dulu semuanya baik-baik saja. Kenapa sekarang harus berubah? Apa orang lain akan melihatku berbeda? Di titik ini, banyak orang mulai terlalu memikirkan penilaian orang lain. Bukan hanya karena perubahan itu sendiri, tetapi karena perubahan itu terlihat. Menariknya, penelitian psikologi stres menunjukkan sesuatu yang cukup spesifik. Dalam meta-analisis yang menganalisis ratusan studi, Dickerson dan Kemeny menemukan bahwa tekanan yang paling kuat sering muncul ketika dua hal terjadi bersamaan. Seseorang merasa dinilai oleh orang lain dan merasa tidak punya kendali atas situasi. Jadi sebenarnya bukan hanya perubahan yang membuat stres, tetapi perubahan yang terasa disaksikan. Sekarang coba bayangkan situasi sederhana. Biasanya kalau seseorang kehilangan posisi tertentu, mungkin jabatan, pekerjaan, atau status yang dulu dihormati, rasa tidak nyaman itu sering bukan hanya tentang kehilangan itu sendiri. Yang lebih mengganggu seringkali adalah pikiran seperti ini. Nanti orang menganggapku apa? Padahal perubahan adalah salah satu hal paling alami dalam kehidupan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa segala sesuatu di alam bergerak seperti sungai. Tidak ada yang benar-benar diam. Apa yang hari ini terlihat tetap, sebenarnya sudah bergerak perlahan menuju bentuk baru. Stoik memahami satu hal penting. Kamu tidak selalu bisa mempertahankan bentuk hidup yang lama, tapi kamu selalu bisa menentukan kualitas responmu terhadap perubahan. Di psikologi modern, ada konsep yang disebut psychological flexibility. Intinya sederhana, kemampuan seseorang untuk menerima kenyataan yang berubah, lalu tetap bertindak sesuai nilai yang ia pegang. Bukan menolak kenyataan, bukan juga menyerah, tetapi beradaptasi dengan tenang. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah perubahan ini benar-benar menghancurkan hidupmu? Atau sebenarnya yang sedang runtuh hanyalah versi lama dari dirimu? Kadang yang paling sulit bukan kehilangan sesuatu. Yang paling sulit adalah melepaskan identitas lama yang selama ini kita pakai. Tapi disitulah ruang pertumbuhan muncul. Karena ketika seseorang berhenti melawan perubahan, ia mulai melihat sesuatu yang lebih jernih. Bahwa hidup tidak selalu meminta kita mempertahankan apa yang lama. Kadang hidup hanya meminta satu hal sederhana. Berani melangkah sebagai versi diri yang baru.
Dan mungkin pertanyaan yang layak kamu renungkan sekarang adalah ini. Kalau perubahan memang tidak bisa dihindari, apakah kamu ingin terus melawan arusnya atau belajar berenang dengan arah yang lebih tenang? Poin 7. Kaum Stoik membudayakan kekayaan batin. Sekarang coba kita berhenti sebentar dan melihat sesuatu yang sering luput. Banyak orang bekerja keras sepanjang hidupnya untuk membangun sesuatu yang terlihat. Status, penghasilan, citra sosial, tidak ada yang salah dengan itu. Semua itu bagian dari kehidupan. Namun ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur. Kalau semua yang terlihat itu hilang, apa yang tersisa dari dirimu? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya cukup tajam. Karena kenyataannya, kehidupan modern sering mengukur nilai manusia dari apa yang bisa dilihat. Siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih dihormati, siapa yang terlihat lebih maju. Akibatnya, banyak energi mental habis bukan untuk hidup, tetapi untuk menjaga panggung. Sosiolog Erving Goffman pernah menggambarkan kehidupan sosial seperti sebuah panggung. Manusia memiliki front stage, yaitu cara kita tampil di depan orang lain, dan backstage, yaitu diri kita yang sebenarnya. Masalahnya muncul ketika seseorang terlalu lama hidup di panggung depan. Ia mulai berbicara bukan karena tulus, tetapi karena ingin terlihat tepat. Ia memilih langkah bukan karena benar, tetapi karena aman dinilai. Secara biologis, ini sebenarnya masuk akal. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa penolakan sosial dapat mengaktifkan area otak yang berkaitan dengan rasa sakit, seperti anterior cingulate cortex. Artinya, kritik atau pengabaian bisa terasa serius bagi sistem saraf kita. Jadi wajar jika manusia ingin diterima. Namun Stoik melihat satu risiko yang lebih dalam. Jika nilai dirimu dibangun sepenuhnya dari pengakuan luar, maka harga dirimu akan naik turun mengikuti opini orang. Hari ini dipuji, kamu merasa kuat. Besok diabaikan, kamu mulai meragukan diri sendiri. Ini seperti membangun rumah di tanah yang bergerak. Karena reputasi bukan sesuatu yang benar-benar kamu miliki. Ia terbentuk dari interpretasi orang, percakapan sosial, bahkan suasana hati mereka. Epictetus memahami hal ini sejak lama. Ia menempatkan reputasi dalam kategori hal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Karena itu para Stoik memilih membangun sesuatu yang lebih stabil, bukan citra, tetapi kekayaan batin. Apa maksudnya? Kekayaan batin terlihat dari hal-hal yang tidak selalu disorot. Kemampuan tetap tenang ketika tidak dipuji. Kemampuan mendengar kritik tanpa runtuh. Kemampuan melakukan hal benar meski tidak populer. Marcus Aurelius bahkan mengingatkan bahwa reputasi manusia sering cepat dilupakan. Orang yang memujimu hari ini mungkin tidak lagi memikirkanmu beberapa tahun kemudian. Jadi, kalau hidupmu habis untuk mengejar tepuk tangan, kamu sedang mengejar sesuatu yang sangat sementara. Sekarang bayangkan sebuah pertanyaan kecil. Jika tidak ada seorang pun yang melihatmu hari ini, apakah kamu tetap akan melakukan hal yang benar? Jika jawabannya iya, mungkin kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada citra. Karena pada akhirnya, kekayaan batin bukan tentang terlihat kuat, tetapi tentang tetap utuh. Bahkan ketika panggung menjadi sepi. Poin 8. Kaum Stoik memberikan manfaat bagi sesama. Ada satu kesalahpahaman yang sering muncul ketika orang mendengar kalimat seperti ini. Jangan terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Sebagian orang langsung mengira itu berarti menjadi dingin, tidak peduli orang lain, atau hidup hanya untuk diri sendiri. Padahal kalau kita melihat filsafat Stoik dengan lebih teliti, justru terjadi kebalikannya. Stoik tidak pernah mengajarkan manusia untuk berhenti peduli pada sesama. Yang mereka hentikan adalah perbudakan terhadap opini. Coba perhatikan sesuatu yang cukup menarik. Seringkali ketika seseorang terlalu memikirkan penilaian orang lain, ia justru menjadi ragu untuk melakukan hal yang sebenarnya baik. Mungkin kamu pernah merasakan situasi seperti ini. Kamu ingin membantu seseorang, tapi pikiranmu tiba-tiba bertanya,
Kalau aku membantu, nanti orang mengira aku cari perhatian, tidak? Kalau aku bicara jujur, nanti mereka salah paham, tidak? Kalau aku melakukan ini, mereka menilai aku bagaimana? Tanpa sadar, energi mental habis untuk memikirkan reaksi orang. Padahal dalam psikologi sosial ada fenomena yang disebut spotlight effect. Penelitian yang dilakukan Thomas Gilovich dan timnya menunjukkan bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan dirinya. Kita merasa seperti berada di bawah lampu sorot. Padahal kenyataannya, kebanyakan orang sibuk dengan hidupnya sendiri. Akibatnya cukup ironis. Banyak tindakan baik yang tidak pernah terjadi, hanya karena seseorang terlalu sibuk memikirkan penilaian yang bahkan mungkin tidak pernah muncul. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat sederhana namun tajam. Manusia diciptakan untuk saling membantu, bukan untuk saling menilai tanpa henti. Namun Stoik juga realistis. Mereka tahu tidak semua kebaikan akan dipahami dengan benar. Kadang niat baik disalahartikan, kadang bantuan tidak dihargai, kadang orang bahkan lupa. Seneca pernah mengingatkan bahwa memberi dengan bijak jauh lebih penting daripada sekadar memberi. Artinya kebaikan bukan berarti tanpa batas. Kebaikan tetap membutuhkan kebijaksanaan. Sekarang coba pikirkan ini sebentar. Apakah mungkin selama ini kamu tidak benar-benar takut berbuat baik, melainkan takut bagaimana kebaikan itu akan dilihat? Karena ketika seseorang berhenti menggantungkan nilai dirinya pada penilaian orang lain, sesuatu yang menarik terjadi. Ia menjadi lebih bebas untuk membantu, lebih jujur untuk berbicara, lebih berani melakukan hal yang benar. Bukan untuk terlihat baik, tetapi karena ia tahu itu memang hal yang tepat dilakukan. Dan mungkin di titik ini muncul sebuah kesadaran yang cukup tenang, bahwa ketika kamu berhenti terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang menilaimu, kamu justru punya lebih banyak ruang untuk benar-benar berguna bagi orang lain. Bukan sebagai pertunjukan, tetapi sebagai pilihan karakter. Poin 9. Kaum Stoik merenung dan berefleksi. Ada satu kebiasaan yang jarang terlihat, tetapi diam-diam menentukan kualitas hidup seseorang. Bukan seberapa keras ia bekerja, bukan seberapa banyak orang mengenalnya, melainkan seberapa jujur ia duduk dengan pikirannya sendiri. Coba kamu perhatikan sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau seseorang terlalu memikirkan penilaian orang lain, pikirannya tidak benar-benar berhenti. Ia seperti memutar ulang kejadian. Satu komentar kecil bisa diputar berkali-kali. Satu kesalahan kecil terasa seperti film panjang. Dalam psikologi, pola seperti ini disebut rumination. Penelitian Susan Nolen Hoeksema menunjukkan bahwa ruminasi sering berkaitan dengan meningkatnya stres, kecemasan, bahkan depresi. Bukan karena orangnya lemah, tetapi karena otak terus bekerja dalam lingkaran yang sama tanpa menghasilkan keputusan nyata. Secara neurologis, kondisi ini juga berkaitan dengan aktivitas jaringan otak yang disebut default mode network. Jaringan ini aktif ketika seseorang tenggelam dalam pikiran tentang dirinya sendiri, mengulang masa lalu, membayangkan penilaian orang lain, atau memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Jadi kalau kamu merasa lelah setelah terlalu banyak berpikir, itu bukan sekadar perasaan. Tubuhmu benar-benar bekerja keras. Sekarang bayangkan sesuatu yang menarik. Para Stoik tidak melarang manusia berpikir tentang dirinya sendiri. Justru mereka mendorong refleksi. Namun ada perbedaan besar antara refleksi dan ruminasi. Ruminasi memutar ulang masalah tanpa arah. Refleksi mencari kejelasan untuk tindakan berikutnya. Seneca bahkan memiliki kebiasaan yang cukup sederhana. Di akhir hari, ia meninjau kembali tindakannya. Bukan untuk menghukum diri, tetapi untuk memahami. Apa yang hari ini dilakukan dengan baik? Di bagian mana ia bisa bertindak lebih bijak? Dan apa yang bisa diperbaiki besok? Menariknya, penelitian modern tentang self-compassion oleh Kristin Neff menunjukkan bahwa orang yang mampu melihat kesalahan dirinya dengan sikap lebih tenang, bukan dengan penghukuman diri,
cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih stabil, dan kemampuan belajar yang lebih baik. Jadi refleksi yang sehat bukan tentang menyalahkan diri, tetapi tentang mengenali pola. Sekarang coba kamu tanyakan pada dirimu sendiri sesuatu yang cukup jujur. Ketika kamu memikirkan penilaian orang lain, apakah itu benar-benar membuatmu bertumbuh? Atau sebenarnya hanya membuatmu terjebak di cerita lama? Karena refleksi yang matang biasanya menghasilkan sesuatu yang sederhana. Kejernihan. Kamu mulai melihat mana kritik yang memang berguna, mana suara yang hanya kebisingan. Dan ketika itu terjadi, sesuatu berubah perlahan. Penilaian orang tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Ia hanya menjadi salah satu informasi di pinggir jalan. Sementara arah hidupmu, tetap kamu pegang sendiri. Poin 10. Kaum Stoik mengenali siklus alami kehidupan. Ada satu kenyataan sederhana yang sering kita lupakan. Hidup tidak bergerak lurus, ia bergerak seperti musim. Kadang kamu berada di fase naik, kadang berada di fase yang lebih sunyi. Menariknya, banyak orang tidak terlalu terganggu ketika hidup sedang naik. Tetapi ketika fase berubah, ketika perhatian berkurang, ketika posisi bergeser, ketika orang tidak lagi melihatmu seperti dulu, pikiran mulai bekerja keras. Kok hidup berubah seperti ini? Apa orang masih menghargai aku? Apa aku sedang tertinggal? Padahal kalau kita melihat kehidupan dengan jujur, perubahan seperti itu bukan anomali, itu pola alami. Penelitian tentang hedonic adaptation menunjukkan bahwa manusia cenderung kembali ke tingkat kepuasan hidup yang relatif stabil setelah perubahan besar, baik setelah keberhasilan maupun kegagalan. Artinya puncak keberhasilan pun tidak bertahan selamanya, dan fase sulit pun tidak selalu permanen. Namun ada sesuatu yang lebih menarik. Yang sering membuat manusia menderita bukan perubahan itu sendiri, tetapi interpretasi sosial terhadap perubahan tersebut. Dalam studi tentang status sosial dan kesehatan, Michael Marmot menunjukkan bahwa posisi seseorang dalam hierarki sosial memang berkaitan dengan tingkat stres dan kesejahteraan. Tubuh manusia peka terhadap perubahan status, karena dalam sejarah evolusi, posisi dalam kelompok sering berkaitan dengan keamanan. Jadi wajar jika pikiran kita sensitif terhadap penilaian orang. Tetapi Stoik melihat satu hal yang sering dilupakan. Status sosial adalah fenomena yang sangat berubah-ubah. Hari ini seseorang dihormati. Beberapa tahun kemudian, dunia mungkin sudah sibuk dengan hal lain. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang cukup jujur. Orang yang memujimu hari ini pun pada akhirnya akan dilupakan oleh generasi berikutnya. Bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi untuk membuat kita lebih realistis. Sekarang coba pikirkan ini sebentar. Biasanya kalau kita terlalu memikirkan bagaimana orang menilai fase hidup kita, apakah kita sedang naik, turun, berhasil, atau gagal, kita sebenarnya sedang berusaha menahan sesuatu yang memang bergerak secara alami. Seperti mencoba menghentikan musim. Padahal hidup selalu bergerak. Ada fase belajar, ada fase berkembang, ada fase tenang. Ada juga fase di mana perhatian orang berpindah. Namun bagi para Stoik, yang paling penting bukan fase mana yang sedang kamu jalani. Yang penting adalah kualitas dirimu di setiap fase itu. Karena ketika seseorang memahami bahwa kehidupan memang memiliki siklus, sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak terlalu panik ketika berada di bawah. Ia juga tidak terlalu mabuk ketika berada di atas. Ia hanya tetap berjalan. Dan mungkin kesadaran paling menenangkan dari semua ini adalah satu hal sederhana, bahwa hidup tidak meminta kita selalu berada di puncak. Hidup hanya meminta kita tetap menjadi manusia yang utuh di setiap musim yang datang. Kesimpulan, sekarang mari kita tarik napas sejenak. Jika kamu mengikuti seluruh pembahasan ini dari awal, mungkin ada satu kesadaran yang mulai muncul perlahan. Banyak kegelisahan dalam hidup ternyata bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari bagaimana kita membayangkan orang lain melihat kejadian itu. Coba perhatikan pola yang sering terjadi. Seseorang gagal dalam sesuatu. Bukan kegagalannya yang paling menyakitkan, melainkan bayangan tentang apa yang orang lain pikirkan.
Seseorang membuat keputusan hidup, bukan keputusannya yang paling menakutkan, melainkan kemungkinan bahwa orang lain tidak setuju. Padahal kalau kita melihat lebih dalam, sebagian besar orang sebenarnya sibuk dengan kehidupannya sendiri. Penelitian tentang spotlight effect yang dilakukan Thomas Gilovich menunjukkan bahwa manusia sering melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan dirinya. Kita merasa seolah-olah dunia sedang menyorot kita. Kenyataannya, perhatian sosial jauh lebih singkat daripada yang kita bayangkan. Jadi seringkali yang kita hadapi bukan penilaian orang, tetapi imajinasi tentang penilaian itu. Di sisi lain, psikologi modern juga menunjukkan sesuatu yang cukup penting. Mark Leary melalui sosiometer teori menjelaskan bahwa harga diri manusia memang peka terhadap penerimaan sosial. Jadi kalau kamu pernah merasa gelisah karena penilaian orang lain, itu bukan berarti kamu lemah. Itu bagian dari sistem sosial otak manusia. Namun Stoik mengajarkan satu langkah yang lebih dewasa. Bukan mematikan kepekaan sosial, tetapi tidak menjadikannya pusat hidup. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat jernih. Kamu tidak punya kendali atas pikiran orang lain, tetapi kamu selalu punya kendali atas pikiranmu sendiri. Dan disitulah seluruh prinsip Stoik yang kita bahas sebenarnya bertemu. Mengendalikan diri, melepaskan validasi eksternal, hadir di masa kini, belajar dari kesulitan, menerima takdir, beradaptasi dengan perubahan, membangun kekayaan batin, memberi manfaat bagi sesama, merenung dengan jujur, memahami bahwa hidup selalu bergerak dalam siklus. Semua itu bukan latihan untuk menjadi dingin. Justru sebaliknya, itu latihan untuk menjadi manusia yang lebih stabil. Sekarang mungkin muncul satu pertanyaan kecil yang patut kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Jika selama ini sebagian besar kecemasan muncul karena terlalu memikirkan penilaian orang, bagaimana hidupmu berubah jika kamu mulai memindahkan pusat perhatian itu? Bukan lagi pada bagaimana kamu dilihat, tetapi pada bagaimana kamu hidup. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang ketika semua orang menyukaimu. Ketenangan datang ketika kamu tidak lagi membutuhkan itu untuk tetap merasa utuh.